Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Olivia Rama di channel YouTube aku. Nah, di sini aku akan melanjutkan pembelajaran. Dan kemarin kita udah ngebahas bab 8, sekarang kita lanjut ke bab 9 yang mengenai routing. Materi yang akan dibahas yaitu ada pengenalan routing dan konsep klasifikasi routing, terus ada routing type dan routing flags, terus pendahuluan static routing, terus konsep dynamic routing, dan yang terakhir ada pengenalan OSPF. Lanjut ke materi yang pertama, itu pengenalan. Routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari suatu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan paket data dari source ke destination di mana networknya saling berbeda. Routing bekerja pada layer 3 pada network models. Nah, selanjutnya ada klasifikasi routing atau pembagian routing. Routing dapat dibedakan menjadi dua, yaitu static routing, yang berarti routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing tab, dan yang kedua ada dynamic routing, yang berarti routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut, maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Lanjut ke routing tail dan routing flags. Routing tail berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu dan berisi nilai prioritas atau metrik dan masing-masing router dari masing-masing router. Routing tail terbentuk dari semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol, semua rute untuk network yang directly connected ke router, dan konfigurasi tambahan yaitu static route. Nah, routing flags adalah penanda yang memberikan informasi tambahan tentang sifat atau status route dalam tabel routing. Ini ada foto. Jadi ini tuh kayak ada simbol-simbol gitu. Nah, tapi si simbol-simbol ini tuh ada memiliki singkatan. Dan artinya ini ya, aku udah terain di sini. Ini singkatan-singkatan ini. Yang D itu dinamik, A itu activate, C itu connected, S itu static, O itu OSPF, R itu RIP, B itu BGP, M itu ini, B itu black hole, P itu prohibit, O itu unreachable, dan X itu disable. Oke, lanjut ke materi yang selanjutnya. Pendahuluan static routing. Static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing tab. Pada static router, perlu menambahkan parameter routing secara manual ke dalam routing tab. Karakteristiknya itu mudah dikonfigurasikan pada skala kecil, membutuhkan resource yang ringan, tapi tidak cocok digunakan untuk skala yang besar, dan manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Lanjut ke konsep dynamic routing. Dynamic routing merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing tabel secara otomatis. Hal itu dapat memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Nah, ada beberapa protokol routing dinamis yang umum digunakan, yaitu ada RIP atau Routing Information Protocol, yang artinya yaitu menggunakan hub cloud untuk menentukan rute terbaik. RIP memiliki batas maksimal 15 hop yang membatasi ukuran jaringan yang dapat di routing. Jenisnya ada Distance Vector Protocol, yang berarti berbasis jarak. Terus ada OSPF, yaitu Open Source Path First, yaitu adalah protokol routing yang lebih kompleks dan lebih efisien dibandingkan RIP. OSPF menggunakan static offlink untuk menentukan rute terbaik dan mendukung jaringan yang lebih besar. Jenisnya itu ada link state protocol yang berbasis status link. Lanjut ke BGP, yaitu Border Gateway Protocol. BGP adalah protokol routing yang digunakan untuk routing antar jaringan besar, biasanya antar autonomous system. Seperti di internet, BGP tidak menggunakan metode hop count, tetapi menggunakan atribut lain untuk menentukan jalur terbaik. Jenisnya ada Path Vector Protocol yang berbasis jalur. Nah, selanjutnya ada EIGRP, yaitu Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, yang merupakan protokol routing milik Cisco yang menggabungkan fitur dari Distance Vector dan Link State Protocol untuk routing.
yang lebih efisien dan cepat. Jenisnya ada hybrid protokol, yaitu gabungan antara distance vector dan link state. Lanjut ke pengenalan OSPF. Ini materi terakhir ya. OSPF itu memiliki singkatan Open Source Path First, adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol LSR. OSPF mensupport dua IP, yaitu IPv4 yang versi 2 dan IPv6 versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Rute yang dipilih yaitu sesuai kecepatannya. OSPF merupakan protokol yang penting yang OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan, yaitu area. Ini ada OSPF area. Tujuannya yaitu untuk memecah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisien perrutean. Nah, rute yang pertama ada backbone area yang bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Yang kedua ada standard default area yang merupakan sub-area dari area 0. Area ini menerima LSA intra-area dan inter-area dan ABR yang terhubung dengan area 0 atau backbone area. Terus ada stub area, yaitu area yang paling ujung. Area ini tidak menerima advanced external route dan digantikan oleh default area. Dan yang terakhir ada not supposed to be area, yaitu stub area yang tidak menerima external route dan digantikan default route dari area lain, tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Mungkin ini saja yang bisa aku sampaikan di bab ini. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang jelas dalam pengucapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.